Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang keluarga berencana, yaitu mengenali jenis-jenis alat kontrasepsi. Kenapa kita harus mengenali jenis-jenis alat kontrasepsi? Karena sebagai seorang bidan kita harus mampu memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien atau pasien kita agar mereka mampu menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasiennya. Yang perlu kita ingat di sini, tugas kita sebagai bidan bukan menentukan alat kontrasepsi yang dibutuhkan ibu. Namun, tugas kita sebagai seorang bidan di sini yaitu memberikan informasi kepada ibu atau klien agar mereka mampu memutuskan alat kontrasepsi apa yang tepat dan sesuai untuk mereka. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu apakah itu alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadinya kehamilan. Jenis-jenis alat kontrasepsi terbagi atas alat kontrasepsi tradisional atau alami. Yang kedua, alat kontrasepsi modern. Alat kontrasepsi tradisional adalah cara mencegah kehamilan dengan cara alamiah tanpa adanya intervensi dari luar. Atau dengan kata lain, cara mencegah kehamilan tanpa menggunakan obat atau alat. Sedangkan alat kontrasepsi modern adalah cara mencegah kehamilan dengan cara yang lebih modern dengan bantuan alat atau adanya intervensi dari luar. Alat kontrasepsi alamiah atau tradisional yaitu pertama ada coitus interruptus atau biasa kita kenal dengan senggama terputus. Yang kedua ada metode kalender atau biasa kita sebut dengan metode ritme. Adalah jenis kontrasepsi dengan memantau pola siklus menstruasi perempuan selama 6 bulan terakhir. Kemudian kita menghitung masa suburnya. Lanjut, alat kontrasepsi modern. Yang pertama ada MAL atau metode aminorelaksasi. Metode ini biasa digunakan oleh ibu nifas atau ibu yang baru-baru melahirkan selama bayinya kurang dari 6 bulan. Dengan catatan ia harus memberikan ASI secara eksklusif saat siang dan malam ketika bayinya masih berusia kurang dari 6 bulan. Yang kedua ada metode basal body temperature atau biasa kita sebut dengan BTT. Metode ini biasa digunakan oleh perempuan dengan mengukur suhu tubuhnya setiap pagi sebelum turun dari tempat tidur dengan cara memantau peningkatan suhunya 0,2 sampai 0,5. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah terjadi masa subur atau masa suburnya sudah lewat. Jika sudah 3 hari berturut-turut mengalami peningkatan, maka hari keempat bisa dikatakan ibu sudah melewati masa suburnya. Yang ketiga ada metode Tudai. Metode Tudai ini digunakan dengan cara memperhatikan pengeluaran lendir serviks pada ibu. Yang keempat ada metode simptotermal. Metode ini biasa digunakan ibu untuk mengetahui masa suburnya dengan catatan
memperhatikan tekstur lendir serviksnya ibu, yaitu dengan tekstur bening. Kemudian suhu tubuhnya meningkat. Dan yang ketiga adalah terjadi pelunakan pada konsistensi serviks ibu. Kemudian yang kelima ada kondom. Alat kontrasepsi kondom ini bukan hanya untuk perempuan, melainkan tersedia juga untuk laki-laki. Yang kemudian nomor 6 ada pil KB. Di sini ada 2 jenis pil KB, ada pil KB kombinasi dan ada mini pil. Kemudian yang ketujuh yaitu ada IUD atau intrauterine device, atau dengan kata lain alat kontrasepsi dalam rahim. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Kemudian yang kedelapan ada alat kontrasepsi suntik. Di sini juga alat kontrasepsi suntik ada 2 macam, yaitu alat kontrasepsi suntik untuk 1 bulan dan ada yang untuk 3 bulan. Kemudian yang ke-9 ada implan. Implan biasa disebut juga dengan AKBK atau alat kontrasepsi di bawah kulit. Karena di sini implan itu ditanam pada bawah kulit. Kemudian yang ke-10 ada vasektomi. Vasektomi itu adalah metode kontrasepsi mantap yang diberikan kepada laki-laki. Yang ke-11 adalah tubektomi. Tubektomi itu adalah alat kontrasepsi mantap yang diberikan kepada perempuan. Yang ke-12 adalah diafragma. Metode ini merupakan metode kontrasepsi yang berbentuk kubah serta terbuat dari silikon. Setengah dari bagian kubah tersebut diisi dengan spermisida atau krim yang berfungsi untuk membunuh sperma agar tidak masuk ke vagina. Yang terakhir ada pil kontrasepsi darurat. Di Indonesia kita ada yang dinamakan Postinor. Postinor ini adalah pil kontrasepsi khusus yang telah melalui kajian MUI. Ini tersedia dalam ukuran 0,75 mg yang harus diminum 2 kali. Jadi dalam kemasan itu sudah terdiri dari 2 tablet yang kita minum 2 kali 1 atau per 12 jam. Oke, tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.